Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh teman-teman ya, jumpa lagi dengan saya. Tetap di Kupas Tuntas segala masalah tentang cuaca hijau. Nah, alhamdulillah pagi ini sambil iseng ya, sambil ngopi untuk teman-teman yuk. Tetap ngopi ya. Intinya sih cuman untuk apa ya, salam-salam aja lah untuk rekan-rekan cuaca hijau yang sering saya sebutkan lah di Magelang, terus Semarang ya kan, Demak, Bali, Kalimantan, Gorontalo, aduh Bandung ya kan, Aceh, terus Kalimantan juga, BJRSF SF ya, BJRS apa SF, nah Surabaya. Waduh, ini eh, burungnya banyak sekali ternyata ya. Untuk rekan-rekan Surabaya yang ada di Surabaya itu, kita bisa ikut di BJRS SF ya. Silahkan kulik-kulik kalau yang ada di Gorontalo kayaknya, di Surabaya mantap. Beliau salah satu bengkel juga. Terus ada Om Budi, terus Geargo Grid ya di Facebooknya The Budi. Terus ada Om Jaya Raya, terima kasih. Besok tanggal 28 ya ada eh, apa untuk di PBCI ya. PBCI itu gelaran 38 kelas, full cuca hijau, mantap. Termasuk cuca hijau yang bangku. Terus ada Om Erwin Susanto, Om Irfan, Om Simon, terus ada Om Adi, Om Hari juga, semuanya ya di DKI Jakarta. Terus ada Om Topan yang dari Bogor ya, daerah Depok ya. Terus yang dari Bogor juga terima kasih banyak. Bandung salam juga ya untuk Bandung, terima kasih sudah eh, mau ikut ya. Pokoknya terima kasih banyak lah untuk rekan-rekan. Kita coba Om Icu Roni ya, Om Roni yang di eh, di semoga lancar jaya. Terus cuca hijaunya mewah, kayaknya beli terus ini Om Roni ini. Nyari cuca hijau terus ya, kalau mana ya, kuat belinya Om gitu. Sambil ngopi untuk teman-teman ya. Itu ya di eh, kali ini kita akan bahas tentang menjaga kestabilan untuk cuca hijaunya. Jadi treatment untuk menjaga kestabilan cuca hijau itu memang berawal dari rawatan harian. Jadi untuk rawatan harian, rekan-rekan, kalau tidak konsisten, salah satunya kuncinya itu ya. Kalau tidak konsisten ya, mau bagaimana? Otomatis kestabilan cuca hijaunya itu perlu dipertanyakan dan sering akan terganggu gitu. Jadi kalau burung cuca hijau banyak di otak atik, itu yang sering menjadi eh, aptik, itu yang sering menjadi eh, apa ya, menjadi faktor dalam kestabilannya itu tidak bagus, itu adalah kenyamanannya. Nah, sedangkan kita harus mendapatkan kenyamanannya. Nah, salah satunya cara untuk mendapatkan kenyamanan yaitu tidak bisa di otak-atik gitu untuk teman-teman ya. Kalau banyak di otak-atik ya udah, nanti pasti akan banyak kendalanya. Ya.
entah itu cucak hijaunya yang kadang-kadang jalan, kadang-kadang nggak jalan gitu kan. Terus kadang-kadang dengan settingan yang sudah seperti biasanya ternyata nggak jalan. Begitu disetting dengan yang lainnya jalan. Nah ini tanda-tanda kalau burung cucak hijau itu tidak stabil gitu. Jadi itu saja sih teman-teman ya. Kita bagiin lagi ya. Maaf ke hijau ya untuk teman-teman. Sini sini langsung masuk aja Adi. Waduh mantep tuh sono di dalam. Ikut salam. Itu teman-teman ya. eh, jadi di live kali ini kita eh, bahas tentang kestabilan cucak hijau. Jadi untuk menjaga kestabilan salah satunya itu kita tidak bisa di otak-atik. Yang kedua, cara pemberian EF itu di khususnya di gantangan atau di lapangan itu kita tidak bisa asal kasih gitu kan. Asal kita kasih atau beri EF jangkrik atau ulat hongkong atau kroto atau segalanya itu ya, tidak bisa sembarangan itu ya. Kita harus melihat kondisi burungnya karena ada burung yang rata-rata nih cucak hijau yang kita beri EF di lapangan dalam kondisi dia waspada dengan musuh itu pasti kebanyakan akan lama ngemutnya ya, makannya itu agak lama, jadi nelanya agak lama tapi dia akan ngemut doang, dimut gitu. Nih telah dimut aja itu nanti begitu sesi akan dinaikkan dia malah nelan gitu. Nah itu yang sering terjadi. Nah nanti dia butuh proses mencernanya, belum nanti suhu badannya yang naik seperti itu ya. Terus ada Om Cinoy Cinoy, pagi Om, Tangerang Kadir. Oh iya. Terima kasih untuk Tangerang. Tangerang Selatan atau Tangerang mana ini? Tangerang Selatan sebenarnya kita mau jalan ke BSD sana ya. Ke BSD sekarang ada gelaran. Tadi malam sudah dikonfirmasi sama di grup ya, di grup Braja Musti. Kita mau jalan ke sana tapi pagi ini ada temen dari mana Jakarta Timur mau datang ke sini, jadi saya nggak bisa ke sana dan janjiannya udah lama gitu kan. Saya jadi bingung mau ke BSD atau mau nunggu saudara ini. Ternyata kita nunggu saudara dulu aja dah gitu. Di BSD ada gelaran tapi insya Allah pasukan kita ke sana, pasukan hijau sama murai. Jombang hadir, terima kasih dari Jombang ya. Salam-salam dari Mufti Isom. Mufti Isom. Nah, untuk Jombang juga sudah banyak tuh Om Mufti. Silakan kolek-kolek tuh di Jombang. Banyak sekali yang sudah bentuk power ya. Dan kemarin sudah ada 1 2 3 beberapa orang yang rekomendasi atau kasih laporan, Om, waduh burungnya masuk walaupun belum seperti yang diharapkan, walaupun masih ada kendala-kendala tapi sudah ada laporan bahwa sudah menjadi pantauan juri kan. Oh ya seneng juga saya gituin ya. Terus ada Gani Sap. Oke Om Gani, Pangandaran galau Om. Iya Pangandaran kayaknya agak lagi agak ini ya, hujan mulu. Terus lockdown juga. Sama sih Jakarta juga seperti itu.
Oke Om Gani, terima kasih banyak nih, bonus kaos nih. Bonus kaos. Belum Om, belum. Nanti insya Allah kita bikin kaos lah gitu. Kita bagi-bagi ya. Terus Saroni Roni, semoga sehat selalu. Persiapan gantangan Om. Wes siap. Nanti siang ya. Oh, Om Roni, eh, Surabaya ya. Saroni Roni atau beda ini kayaknya Om Surabaya, BJRS SF. Waduh, bengkel cuca ijo Surabaya. Ya, pokoknya bengkel Cak Ijo untuk Surabaya hubungi aja untuk Om Roni. Insya Allah Om Roni wah standby aja ya, dia banyak ilmunya cuman suka merendah ya kan. Iya, kalau laporan tiap hari wah piagam piagam piagam. Mau dikiloin Om. Nggak laku kayaknya piagamnya dikiloin. Piagam terus ya gitu. Aduh, alhamdulillah lah, terima kasih Om Roni ya, Surabaya yang burungnya istimewa. Dan insya Allah nggak neko-neko kan settingannya, dan aman-aman saja. Silakan untuk rekan-rekan, saya rekomendasikan untuk Surabaya yang dekat dengan Om Roni, yang tahu dengan gantangan, kulik aja beliau ya kan. Wah, silaturahmi diajak ngopi lah itu Om Roni. Terus Klaten Om, Klaten Om, oh siap. Oh Salit Tacimot, terima kasih untuk Salit Tacimot ya Klaten Om. Om nanya sebenarnya itu pas digantangan harus colok lagi nggak Om? Soalnya burung kalau di tiang besi masih nakal naik turun terus didis sama ngeruki. Oh, nggak rukin kaki ya. Hmm. Ini gini Om, untuk salita cimot ya, selain untuk menjaga kestabilan cuca hijau, ternyata kita mau mencolok jangkrik di lapangan itu harus bisa melihat kondisi burung. Apa yang harus dilihat? Besar, eh, di lapangan sudah jam trok, sudah waspada dengan lawan yang lain, sudah nggak usah gitu. Nah, walaupun sampean nunggunya 2 sesi atau 3 sesi, nggak usah dicolok lagi. Karena apabila dalam posisi seperti itu sampean colok, nanti kejadiannya pasti akan dides atau ngempos setengah jalan. Karena apa? Karena birahinya naik gitu. Karena didorong dari faktor panas EF di dalam tubuhnya yang belum tuntas untuk dicerna. Nah, itu bisa mendorong panas tubuhnya. Kalau panas tubuhnya naik, birahinya akan naik. Begitu naik, ya kejadiannya dia ngadem atau didis atau lompat kanan kiri, atau bisa kalau naik ya ngembung ngejar galak. Itu kejadian-kejadian seperti itu sih. Dan banyak macam tipenya. Nah, begitu untuk teman-teman ya. Kadang-kadang kalau yang birahinya naik tinggi itu bisa lompat ke tangkringan, lompat ke jeruji, lompat lompat lompat. Kalau lompatnya terlalu ganas, kadang-kadang turun nyeblok kan, kepleset ke bawah ya seperti itu. Nah, untuk didis segala macam itu faktor beda ya, faktor beda atau cara penanganannya beda ya. Saya nanya sama Om Salita Cimot, sudah setting bentuk power dengan benar belum? Kalau Om Salita sudah setting bentuk power dengan benar, yang kita kasih di sudah saya tulis sih kayaknya di komunitas ya, di komunitas sudah ada 1 sampai berapa itu 8 step itu, silakan dicek dan biarkan. Yang terpenting ya, di settingan bentuk power itu kita kemarin ada yang nanya Om, saya sudah bentuk
power 1 minggu. Tapi begitu saya gantang, burung nggak jalan om, jalan ngukluk-ngukluk ya, bunyi pertengahan doang gitu kan. Yang gimana ini om? Nah, kali lagi ya saya tekankan ke untuk teman-teman itu eh apa, untuk cucak hijau yang maaf, ada WhatsApp ya, kita share dulu ke Om Agung. Ini ada WhatsApp hijau. Jadi saya tekankan ke teman-teman itu ya, balik lagi untuk teman-teman, kita tekankan untuk teman-teman itu di wataknya harus stabil dulu. Dan burung yang masih fresh, mungkin dalam rawatan bentuk power 1 minggu atau kurang dari 1 minggu mungkin bisa jalan karena dia belum ada kerusakan. Tapi kalau sudah ada kerusakan atau bekas settingan orang lain, kita kadang-kadang sering beli burung yang rusak gitu kan, yang sudah nggak jalan. Nah itu harus di dibenarkan dulu kerusakan itu gitu ya. Ini butuh waktu kan gitu, butuh waktu, nggak bisa cuman seminggu kan gitu, bahkan bisa kelipatan-kelipatannya gitu. Itu sih, jadi bersabar aja. Kalau sudah rawatannya kita konsistenkan dan tidak neko-neko, kita kasih sekenyangnya, powernya kita besarkan, nanti lama kelamaan nanti burungnya akan kondisi dan performanya akan berbeda gitu. Nah baru kalau kita sudah bisa melihat perbedaan-perbedaannya itu, baru kita coba gitu ya untuk teman-teman. Terus Om Iju, pemakan pur bagus enggak? Sebenarnya kemarin saya di konten sebelumnya, bukan di live streaming kalau nggak salah, atau di konten sebelumnya itu ada yang nanya burung yang makan pur. Ada burung yang makan pur, sudah perform atau belum gitu ya. Itu kayaknya di Jakarta Timur. Dia ada tadinya di Jakarta Selatan, cuman sekarang pindah ke dibeli di Jakarta Timur. Nah saya kurang tahu itu bagaimana keselanjutannya burung itu yang pemakan pur ini, dan tidak ada kabarnya sih ya. Jadi belum ada kabar, jadi saya tidak apa enggaknya, karena selama ini saya tidak memakai pur, hanya memakai jangkrik gitu sama pisang. Terus kalau buah mungkin ganti-ganti seminggu atau 2 minggu sekali ya, tergantung ada buahnya apa enggak gitu kan. Kalau maksain beli ya saya enggak, kalau ada rezeki lebih ya saya beli gitu. Cucak hijauku digantang nembak-nembak tapi kok enggak jamtrok om, apa kurang panas apa gimana ya? Salikatu safa, salikatu safa. Jadi untuk cucak hijau itu jamtrok mau enggak itu beda-beda om ya. Ada cucak hijau yang jambulnya sedikit, ada yang jambul full jambrung terus jamtrok, ada yang hanya jambul saja tidak jamtrok. Jadi itu tergantung birahi dan nafsu karungnya untuk cucak hijaunya ya. Jadi banyak ibu-ibu di depan ya, wah pada biasalah kalau ibu-ibu mah apalagi ya. Terus yaitu jadi cucak hijau gantang nembak tapi kok nggak jamtrok om. Kalau di Jakarta itu kita kan penilaiannya materi ya, materi yang pertama. Jadi kalau materinya isian mau jamtrok mau enggak, itu yang penting variasi lagunya ada, materi isiannya ya kan, terus durasinya kerja, itu yang bisa masuk. Tapi kalau untuk daerah Jawa kan jamtrok dulu, padahal jamtrok ini kan karakter dia,
Ya mau timbul mau enggaknya jantrok ya nanti bisa dilihat dari nafsu nafsu tarungnya gitu. Itu sih kalau menurut saya seperti Om Cino-Cino lagi ya. Om kalau nyolok pakai ulet Hongkong boleh nggak? Punya aku kok di awal enak pas volume hilang Om. Pas apa ini? Lebih nggak punya aku kok di awal enak pas lama volume hilang Om. Ya itulah untuk ulet Hongkong itu kan ekstrim ya Om ya. Panasnya itu eh, ekstrim, jadi langsung panas. Jadi saya tidak memakai ulet Hongkong karena itu tadi saya mencari kestabilan cucak hijaunya. Kalau tiba-tiba kita panaskan, tiba-tiba kita dinginkan lagi, nah ini nanti birahinya yang naik turun begitu. Ya itu sih teman-teman. Moga-moga bisa dipahami untuk eh, apa ulat Hongkong. Dan kejadian seperti itu bukan satu dua orang, banyak orang yang seperti itu. Begitu kita colok di lapangan ekstrim kan panasnya ditinggikan, ya kejadiannya seperti itu. Bisa kegalakan, bisa nggak kerja ya, kerja setengah, terus ngempos di tengah jalan kan gitu. Ya itu wajar lah kalau masih pakai ulat Hongkong. Terus Om Rizky Rahmadam, walau telat tetap absen. Oke siap, terima kasih Om Rizky Ramadan. Terus Gani siap, Gani Sap. Oh ya, lanjut Om. Aku ada kerjaan dulu. Ntar buka lengkapnya di record. Oh iya, itu saya sudah ngerekord ya. Nanti sore untuk nanti sore saya naikkan. Mungkin ya sambil biasanya saya naikkan terus saya tinggal tugas gitu aja. Mau naik jam berapa terserah gitu ya. Dan saya nggak apa ya, nggak fanatik dengan rekan-rekan mau mau nonton mau nggak nonton, mau rekomendasi channel saya, eh, mau bilang apa dengan channel, saya nggak peduli itu ya. Yang yang saya peduli hanya rekan-rekan bermain cucak hijau bagus dan mendapatkan kestabilan cucak hijaunya lebih bagus, itu saya suka. Ya udah gitu ya. Mau nganggap saya apa ya, eh, eh, ya terserah lah gitu ya. Saya nggak ini, yang penting saya bikin konten yang insya Allah bermanfaat, begitu aja selesai gitu. Walau telat tetap asem. Lanjut Om, aku ada kerjaan dulu ntar. Oke. Terus ada Arfian Satria, cari set cucak hijau gimana ya Om, maaf pemula. Nah untuk Om Arfian, coba cek di komunitas saya. Di situ sudah saya tulis untuk setting bentuk power. Ya sebenarnya bentuk power ini masih banyak pertanyaan. Apa sih maksudnya dari bentuk power? Yaitu settingan harian untuk eh, rata-rata cucak hijau gitu. Untuk pemula cocok banget. Cocok bangetnya kenapa? Ya karena kita akan bentuk power sebelum cucak hijau itu dimainkan gitu. Silahkan Irfan, Om Arfian Satria ya. Terima kasih, silahkan ikuti aja. Terus kita bermain cucak hijau, eh, menggali pemahaman tentang cucak hijau. Itu sih. Yaitu ya, kayaknya sudah dapet intinya ya. Untuk menjaga kestabilan cucak hijau, kita tidak bisa main banyak otak-atik. Ya, otak-atik itu banyak macemnya. Ya, seperti naik turun, ya kan, pindah sini, pindah sana. Terus pagi embun, siang dikit jemur, kadang di sauna, kadang diumbar, kadang di nah itu namanya banyak otak-atik. Iya.
banyak otak-atik. Ya begini, kita ganti makan, ganti pisang, ganti air mandian, terus ngebersihin kandang, itu ya termasuk juga otak-atiknya kan kurang. Iya, kadang-kadang terganggu, kadang-kadang nyaman, kadang-kadang terganggu, kadang-kadang nyaman. Nah itu pun harus kita hati-hati gitu. Jangan sampai bagaimana burungnya itu takut atau gebrakan yang bisa membuat kondisinya itu eh, was-was atau takut. Nah cirinya burung yang takut itu lihat aja dari nafasnya. Kalau nafasnya itu yang tadinya eh, apa perlahan-lahan gitu ya, enak kayak kita seharian, tiba-tiba dia nafasnya kencang, denyut nadinya kencang. Nah itu sudah terlihat di situ bahwa burung itu was-was gitu atau tidak nyaman atau takut. Karena memang hewan itu ya semuanya ada rasa takutnya dengan manusia gitu. Nah, apalagi burung yang kecil yang sudah diperangkap, yang sudah masuk dalam sangkar gitu kan, ya semuanya juga akan takut. Ya itu ya untuk teman-teman ya. Om, kalau setting udah bentuk power sebelum gantang wajib mandikan, dan kalau nggak mandi ngaruh nggak gitu ya. Ini sebenarnya kalau di setting bentuk power itu kita juga apa ya, memberikan si cucak hijau kebebasan untuk mandi. Ya mandinya itu yang enggak di otak-atik ya kan, enggak, maksudnya enggak dicemprot. Terus setiap pagi kita mandiin, siang kita mandiin, sore kita mandiin, atau malam kita mandiin, itu kan enggak. Jadi terserah, yang penting kita kasih cepuk air mandian gitu. Jadi kalau burung yang sudah stabil itu rata-rata bisa 3 kali dalam sehari, minimal 2 lah, pagi sama sore dia pasti akan mandi, atau bahkan ada yang malam pun dia akan mandi gitu. Jadi mandi terserah dia. Nah untuk mandi dan enggak ngaruh enggak untuk digantangkan, itu enggak. Saya kira enggak wajib harus mandi, tapi bisa dijadikan patokan. Kalau mandinya sudah stabil, pagi mandi siang mandi, ya itu nanti juga akan menandakan bahwa burung itu mulai stabil. Kalau stabilannya belum, ya nanti akan belum juga. Ada yang mencirikan rekan-rekan kiri kita nyiriin kalau burung mandi paginya mandi, wah nanti pasti enak. Dan itu eh, banyak yang terjadi seperti itu, dan burung jalan di gantangan gitu. Yaitu ada, cuman ada juga yang enggak mandi tetap jalan di lapangan. Ya itu tergantung teman-teman. Intinya sih di power birahi, dan kestabilan birahinya dapat, insya Allah juga akan dapat. Itu sih. Om, kalau cucak hijau mandi wajib apa ini, oke. Oh dihapus Om kalau setting udah bentuk power gitu ya Om Rizky tadi ya. Om Cino Cino, Om kalau setting untuk power sebelum gantang wajib mandi kan? Enggak juga ya untuk mandi. Jemur juga enggak wajib. Walaupun cucak hijau itu perlu dijemur, cuman tidak wajib gitu. Om, kalau cucak hijau mandi malam apakah bisa menurunkan birahi? Nah, untuk menurunkan birahi bisa, untuk malam bisa. Dengan yang paling mudah dengan umbaran, atau dengan mengecilkan EF. Ya mengecilkan EF itu sekali makan seumpamanya 7 ya untuk teman-teman, pagi siang sore, apa ya, kita patokin sekenyangnya gitu ya. Nah kita biasanya bisa ambil patokan, oh kenyangnya dia itu saat ini
di angka 7 gitu ya, kita ambil tiganya, tiga kita kasih di tangkringan. Nah nanti selang beberapa jam kita kasih lagi tiga lagi sampai batasnya 7 tadi gitu. Jangan dari sekali gitu langsung kasih 7 gitu kalau sudah dapat patokan ya. Tapi patokan ini tidak bisa buat harian terus hariannya 77 terus gitu, enggak. Jadi cuman sekali. Om, kalau salam dari Merak Banten, Cilegon, Om, Jantrok Mania. Wis, Om Abi-abi terima kasih. Cilegon. Waduh. Wah, ini kalau main ke Merak enak nih sambil bawa pancingan ini ya. Ke mana ini pantai. Wah, mantap Cilegon. Saya pernah ke Cilegon. Namanya Masjid Kehadiran. Di sana ada Masjid Kehadiran. Masjidnya keren, namanya Kehadiran. Nggak tahu itu masjid dateng, tapi eh, apa konon ceritanya itu masjid mau digusur nggak bisa gitu kan ya, udah dikerahkan alat keruk apa segala macam itu nggak bisa, dan dinamakan Masjid Kehadiran. Nah, di situ tempat banyak orang ritual untuk ilmu-ilmu kehadiran itu ya, yang eh, kurang paham lah gitu. Oke Om Adi, terima kasih ya. Merak Banten, salam dari set untuk power. Ya, rekan kita banyak ya Om Om Adi-adi. Serang ada, terus ya Cilegon sampean sudah hadir ya, terima kasih. Terus terima kasih guru sehat. Iya alhamdulillah Cinoy Cinoy, terima kasih. eh, karena saya bagiin dulu tadi ke teman yang lain, nggak apa-apa sih. Pokoknya terima kasih yang sudah hadir dan selalu rekomendasi ke channel kita. Dan ya saya minta bantuannya untuk teman-teman ya semuanya, dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah hadir dan selalu eh, merekon me- merekomendasikan channel kita ya, berbagilah untuk teman-teman yang lain. Itu aja sih, ngisi waktu aja untuk teman-teman. Terima kasih banyak dan salam untuk teman-teman. Terima kasih banyak dan salam Tropol Mania dan salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.